Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Halo Kondevelas, balik lagi bareng aku Bila di podcast Konde.co. Kali ini kita akan membahas tentang 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau 16 HKTP yang diperingati setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember setiap tahunnya. Kita sering melihat tagar kampanye seputar 16 HKTP di media sosial. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya apa sih 16 HKTP, bagaimana sejarahnya dan mengapa 16 HKTP terus digerakkan sampai sekarang? Peringatan 16 HKTP tidak bisa kita lepaskan dari kisah Mirabel bersaudara. Mereka adalah Minerva Mirabel, Maria Teresa Mirabel, dan juga Patria Mirabel, yang merupakan adik kakak perempuan yang dibesarkan di sebuah kota bernama Hoyo de la Agua yang terletak di bagian utara negara Republik Dominika. Keluarganya datang dari kelas menengah yang berupaya memberikan pendidikan terbaik kepada putri-putrinya. Di kala itu, perempuan yang memiliki pendidikan masih sangat jarang dan dianggap melawan budaya yang ada. Mirabel bersaudara termasuk perempuan-perempuan pertama yang maju dalam pendidikan di Dominika. Minerva adalah perempuan pertama yang berhasil sekolah di Fakultas Hukum Universitas Santo Domingo, sedangkan Maria Teresa adalah perempuan kedua yang bergabung di Sekolah Matematika dan Biologi. Namun Belgika Mirabel adalah satu-satunya yang tidak ikut ke dalam aksi perlawanan seperti saudari-saudarinya. Budaya maskulinitas yang berlebihan dan agresif masih sangat kental dan dominan setelah negara Dominika dijajah oleh Spanyol dan Portugis, sehingga perempuan seringkali dianggap sebagai objek belaka dan manusia pasif. Di bawah pemerintahan diktator Rafael Trujillo yang berkuasa di Dominika sejak tahun 1930 hingga akhir hayatnya pada tahun 1960, Trujillo menjadikan perempuan sebagai objek dan alat untuk menaikkan statusnya dan mendapatkan kepuasan seksual. Pada tanggal 12 Oktober 1949, Trujillo mengadakan pesta untuk memperingati penemuan benua Amerika oleh Columbus, serta menghormati masyarakat Provinsi Espaillat. Keluarga Mirabel juga diundang. Trujillo terkenal senang melecehkan perempuan-perempuan muda dan memiliki banyak selir di berbagai istananya. Dalam pesta tersebut, Trujillo tertarik pada Minerva, namun Minerva menolak untuk tidur bersama Trujillo. Karena ditolak oleh Minerva, Trujillo merasa sakit hati dan merasa penolakan tersebut adalah sebuah penghinaan baginya. Penolakan Minerva menggambarkan pemberontakan perempuan yang melawan untuk tunduk pada tradisi yang mensubordinasi perempuan, dan sejak saat itu, keluarga Mirabel terbuka menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintahan Trujillo. Intimidasi hingga penangkapan dilakukan berulang-ulang terhadap keluarga Minerva dan teman-teman dekatnya. Akibatnya, ayah Mirabel bersaudara meninggal pada tahun 1953. Minerva Mirabel merupakan yang pertama memutuskan bergabung dalam gerakan bawah tanah untuk menggulingkan Trujillo. Di sekolah ini, dia mengorganisir teman-temannya yang orang tua, saudara, atau teman yang lainnya menghilang, ditahan, disiksa, atau dibunuh oleh rezim Trujillo. Minerva juga berkenalan dengan Pericles Franco Ones pada tahun 1940, seorang pendiri Partai Sosialis Populer dan terkenal sebagai antri Trujillo. Kesadaran maju ini juga dipupuk dengan banyak membaca berbagai macam literatur kiri dan mendengarkan siaran radio Kuba dan Venezuela. Kemudian Minerva pun menikah dengan Manolo Tavares Justo yang menjadi pemimpin gerakan 14 Juni melawan diktator Trujillo, sedangkan suami dari Maria Teresa adalah bendahara dari gerakan ini. Mirabel bersaudara sering berafiliasi dengan gerakan melawan Trujillo. Patria sering meminjamkan rumahnya untuk pertemuan dan rapat gerakan, sedangkan Minerva dan Maria Teresa lebih terlibat dalam merencanakan revolusi. Minerva dan Maria Teresa ikut menyembunyikan senjata serta menyediakan makanan dan rumah untuk yang sedang bersembunyi dari rezim pemerintah. Pada November 25, 1960, saat Patria, Minerva, Maria Teresa, dan supir mereka, Rufino de la Cruz, pergi untuk mengunjungi suami Minerva dan Maria Teresa yang berada di penjara karena aksi mereka yang melawan Trujillo. Dalam perjalanan pulang, mereka dicegat dan dicekik hingga meninggal. Tubuh mereka diletakkan kembali di mobil mereka dan didorong dari puncak sehingga terlihat seperti sebuah kecelakaan. Sedangkan Belgika menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2014 pada usia 89 tahun. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan berbasis gender itu nyata, dan perempuan dibunuh karena gendernya. Pembunuhan Mirabel bersaudara membangkitkan kemarahan rakyat Dominika dan merupakan awal bagi kejatuhan rezim Trujillo. El Jefe kemudian dibunuh setahun setelah kematian Mirabel bersaudara, yaitu pada 30 Mei 1961. Mirabel bersaudara kemudian menjadi simbol perjuangan kaum perempuan di negeri-negeri Amerika Latin.
untuk mengenang perjuangan mereka dan hari kematian mereka dalam Konferensi Feminis Amerika Latin dan Karibia, 25 November dijadikan sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian di tahun 1991, Women's Global Leadership Institute menggagas kampanye 16 AKTP dari tanggal 25 November hingga 10 Desember. Kasus kekerasan terhadap perempuan sampai saat ini masih banyak terjadi. Kisah Mirabal bersaudara tentunya dapat menginspirasi kita semua. Bahwa sebagai perempuan, kita juga dapat berani untuk mengambil tindakan dan mengambil bagian dalam aksi penolakan atas ketidakadilan. Aksi tersebut dapat kita peringati pada kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Diharapkan perempuan-perempuan berani mengambil bagian dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan berbasis online atau KBGO, dengan turut andil dalam kampanye 16 HAKTP. Para perempuan dapat memberikan edukasi dan pemahaman pada publik untuk mengenali, mencegah, dan menyikapi kekerasan berbasis gender online melalui konten-konten di media sosial. Kami juga mengajak kamu untuk menjabarkan podcast ini ke teman-teman kamu dan jaringan kamu agar dapat membuka ruang diskusi. Nah, sekian dulu podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast Konde.co selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.